gimana ya, sama yang almarhum keluarga Bang Gezi gitu. Ini aduh gara-gara gue, kenapa sih nggak gue jagain, kenapa sih nggak gue bilangin, Iya. kenapa sih nggak, itu pasti. Dan Iya benar. sampai sekarang pun tuh masih ngebekas di gue kayak Penyesalan kenapa kita. iya kenapa sih gue nggak, gue yakin aduh itu Dia ngegebrak, dia yang cari masalah, kita beli, kita borong nih, ya udah. lo jual gue beli. Iya gitu. Yang namanya ribut pelajar nih, namanya jalan-jalan seketemunya, Iya. ya kan? Kalau sekarang ribut janjian, kan aneh. Iya nggak sih? Iya. Ribut ngomong-ngomong dulu, gue mau ini, lu ready nggak gitu kan? Gue lagi nyari lawan nih, lu ready nggak gitu? Masa kayak gitu sih? Videonya itu bukan ngebuat penontonnya jadi stop tawuran dan takut tawuran, Iya. malah nyaman. Iya. Karena videonya tuh dibuat Senyaman senyaman mungkin gitu. Bang Gezi gimana ya, sama yang almarhum keluarga Bang Gezi gitu? Kalau gue pribadi banyak sebenarnya teman-teman semua yang minta cerita tentang hal ini, dan gue juga memang bukannya nggak mau ngebuka ya. Sebenarnya hampir sama lah kayak yang Lala ceritain, kejadiannya hampir seperti itu ya. Intinya gue kehilangan salah satu bagian dari keluarga gue, sahabat gue, teman gue, adik gue. Dan apa ya, kalau dibilang ikhlas lahir batin, bukan tentang mau nggak mau, tapi emang harus sih menurut gue. Harus ikhlas karena itu udah menyangkut nyawa. Apapun itu yang menimpa, namanya kehilangan nyawa, kita sebisa mungkin tuh harus ikhlas. Tujuannya supaya almarhum itu bisa tenang gitu. Bisa tenang, bisa lebih nyaman di sana. Bisa nyaman di sana ya. Harapan gue tuh nggak lebih daripada gue harus ikhlas, gue doain dia terus, gue nyekar ke kuburan dia. Sebisa mungkin gue ingat ya gue datang, karena gimana pun juga kan almarhum pasti ya seseorang yang benar-benar berharga di kehidupan kita ya kan. Iya benar. Lalu mengenai penyesalan itu pasti ada banget. Pasti. Ada banget, bukan ke siapa sih ini pelakunya gitu, siapa sih ini anak mana aja gitu. Itu menurut gue udah nomor kesekian sekian sih. Menurut gue kayak udah mau diapain, lu mau nyari sampai kapan, pelakunya siapa, orangnya siapa aja, dia ribut sebenarnya berapa sekolah, ngenainnya pakai bayar apa dan di mana. Menurut gue itu udah bukan hal yang penting. Udah kayak ngapain sih mikirin kayak gitu menurut gue. Kalaupun lu udah ketemu pelakunya, udah terserah lu mau apain aja, tapi yang terpenting tuh udah lu ikhlasin aja. Apapun yang terjadi, lu ambil pelajaran sebaik-baiknya bagi diri kita, bagi keluarga kita semuanya, dan bagi teman-teman semua yang masih ngelakuin kayak gitu. Benar. Terutama sih menurut gue bagi keluarga kandungnya sih. Gue yakin tuh pukulan berat banget. Parah, pasti. Parah kan? Pasti. Kita aja yang bukan keluarga kandung ngerasain kehilangan banget. Kehilangan banget. Yang tadinya bareng-bareng terus, tiba-tiba gak ada, pasti beda lah Bang. Apalagi keluarga yang benar-benar ngerawat dari kecil, dari lahir, dari belum jadi apa-apa gitu. Dan harus kehilangan dengan cara yang seperti itu. Gue yakin itu pukulan yang benar-benar berat banget bagi keluarga. Dan lagi-lagi gue gak bisa apa-apa. Gue cuman berharap banget dan mendoakan ke semua-muanya tuh, semua pihak supaya bisa ikhlas dan bisa terus menatap ke depan gitu. Ambil pelajaran daripada kejadian yang udah terjadi. Semoga ini memang adalah jalan yang terbaik dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin sih gitu aja. Anjay, jadi bijak juga ya kan. Ya menurut gue kayak gitu sih, bagi teman-teman juga yang mungkin pernah ngalamin hal yang sama kayak kita. Semoga bisa diambil pelajarannya juga pelajaran. Ya. Jangan sampai keulang lagi di kemudian hari gitu. Karena kehilangan sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita butuhkan itu nggak mudah. Sangat tidak mudah. Ikhlas itu susah loh. Tapi harus karena itu emang udah jalan ya, dan itu dia harus balik ke penciptanya, ya kita harus terima. Mau gimana pun itu. Benar. Satu lagi, kalau mengenai pasti ada gitu di antara kita semua yang anjing gara-gara gua nih, itu pasti ada. Paham gak sih? Paham. Gara-gara gua nih, aduh gara-gara gua, kenapa sih nggak gua jagain, kenapa sih nggak gua bilangin, kenapa sih nggak, itu pasti. Dan benar. Sampai sekarang pun tuh masih ngebekas di gua kayak penyesalan kita. Iya, kenapa sih gua nggak, gue yakin aduh itu memang masih berbekas sampai sekarang. Tapi balik lagi kepada
kita harus kuat dan kita harus yakin itu memang udah rencana Tuhan, itu aja sih menurut gue. Yang terbaik buat Yang kita terbaik semuanya. untuk kita semua, dan bagi pelakunya pun gue harap semoga Allah ngasih Hidayah untuk hidayah dia yang melakukan, untuk dia yang supaya melakukan itu. terbuka, biar dia nggak ngelakuin terus-terusan atau kayak gimana. Iya. Itu aja ya kan, anjay, sedih juga episode kali ini yang tadinya kita bahas-bahas seru-seruan jadi mendadak sedih ya kan. Ya semoga penonton dan audiens bisa ngambil hikmahnya dan apa ya, diambil dengan secara bijak-bijaknya lah ya kan. Iya, jangan dianggap kalau kita kayak gini mau menjelekkan seseorang atau malah provokasi. Iya, jangan kayak menganggap kita tuh ini sebuah pelajaran aja yang kita ambil biar nggak keulang, biar nggak terus-terusan kejadian di hari berikutnya dan seterusnya. Tuh. Oke, kita bahas lanjutan lagi aja kan, jangan ini terus. Ya terakhir, semoga almarhum dan semua almarhum yang benar-benar pernah kehilangan nyawanya dalam hal seperti ini, semoga bakal tenang di sisinya. Amin, amin, amin. Nah, lanjut Lala, untuk mengenai di Dakar sendiri nih. Iya. Berarti kan sekarang Lala masih pelajar kan? Iya, masih pelajar kelas 2. Kelas 2. Nah, gue yakin setelah lu kehilangan almarhum, pasti pikiran lu udah beda kan? Lu pasti berpikiran lu nggak mau kejadian ini ulang lagi ke teman-teman. Iya, ke teman-teman gue, apalagi teman-temannya gue yang sering nolong gue, bantu gue, selalu ada buat gue. Yang pas almarhum gak ada, dia orang doang yang nemenin gue. Kayak gue nggak mau deh, pokoknya karena gue tahu dia ikut ribut juga atau gimana. Pokoknya gue nggak mau kejadian dia orang-orang tersekitar gue yang baik sama gue juga. Nah, itu yang lu lakuin apa? Setelah kejadian itu, lu ngasih tahu teman-teman lu? Apa lu kayak gimana lu? Selalu ngomong, kejadian almarhum itu buat pelajaran. Semoga itu nggak kejadian di diri lu dan di orang-orang sekitar lu. Karena kalau itu kejadian di diri lu, pahit juga. Kasihan orang tua lu, kasihan teman-teman lu. Apalagi kalau lu punya pacar, pasti pacarnya terpukul banget dong kayak gue. Ya kan? Jadi gue saran sih mending gak usah. Mending kayak ya udahlah, kita adem ayem aja selagi nggak diusik atau kayak gimana kan. Pokoknya pelajaran yang kemarin-kemarin tuh lu harus pelajarin terus, ambil hikmahnya aja biar supaya nggak kejadian di kemudian harinya gitu. Tapi nggak ngelarang, cuman ngebilangin karena nggak ada hak untuk ngelarang. Iya. Gitu. Terserah kalian semua. Terserah kalian, itu jalan kalian, hak hidup kalian, ya udah jalanin aja. Oke. Di zaman sekarang nih lah, gue yakin Lala pasti tahu karena Lala kan masih sering aktif di anak-anak tongkrongan, masih sering berbaur ya kan sama anak Dakar. Itu kan Lala sekarang masih pelajar ya? Masih. Lala pasti ngerasain kan? Sekarang itu banyak banget yang berantem malam-malam hari. Iya. Iya kan? Iya. Menurut Lala gimana? Kalau menurut gue, kadang kalau ribut malam juga kan pasti gak murni full pelajar. Pasti kita ribut, yang lagi nongkrong-nongkrong aja kan biasanya suka diserang. Kampungan apa gimana. Kita yang lagi nongkrong biasa aja kadang suka tiba-tiba didatengin, tiba-tiba digebrak gini gitu ya kan, otomatis kita nggak siap dan kita nggak tahu lawan kita siapanya kan. Tiba-tiba udah kejadian ya otomatis kalau kita digebrak ya lawan lah sebisa mungkin. Kalau misalkan kita membela diri ya membela diri, tapi bukan untuk maksud untuk ribut, tapi kita melindungi diri kita sendiri gitu loh bang. Kayak ya udahlah, emang dia ngegebrak, dia yang cari masalah, kita beli, kita borong nih, ya udah. Lu jual, gue beli. Iya gitu. Jadi kayak kadang yang ribut sekarang tuh cuman buat cari-cari nama apa gimana kan. Kadang di sosial media juga kan suka dikompor-komporin nih gini. Ini jebol. Yang komporin gitu. Siapa tuh? Adalah akun-akun gembelan tuh. Suka ngompor-ngomporin, post dong Min videonya gitu. Itu kan yang makin menjadi biar jadi adanya keributan, jadi adu domba, kambing hitam dan sebagainya kan. Jadi lebih baik ya udahlah, untuk kita yang ribut-ribut kayak gini, udahlah ngapain sih di sosial mediain. Kalau misalkan lu sama-sama pelajar, ya udah jangan dibawa-bawa ke tongkrongan yang lain-lainnya gitu loh. Berarti Lala kan masih pelajar nih. Iya, lu maksudnya Lala tuh lebih tahu lah daripada gue udah jauh banget kan. Maksudnya emang zaman sekarang tuh selak buluk pelajar itu bergantung banget sama sosial media ya? Iya, kalau gue bilang iya. Kenapa tuh? Karena
kita sekarang apa-apa janjian di sosial media, DM-DMan. Akun sekolah, DM-DMan. Ready nggak gitu kan. Ready itu maksudnya masa siap jalan nggak, siap ribut nggak gitu. Harus siap gas gitu kan. Ya akhirnya ketemuan, sini COD, sini ribut bentrok gini gitu. Kadang menurut gua kayak ya udah sih, beda sama zamannya dulu. Mungkin kalau tahunan lu Bang, yang namanya ribut pelajar, yang namanya jalan-jalan seketemunya, ya kan. Kalau sekarang ribut janjian, kan aneh. Iya nggak sih? Ribut ngomong-ngomong dulu, gue mau ini, lu ready nggak gitu kan? Gue lagi nyari lawan nih, lu ready nggak gitu? Masa kayak gitu sih? Jadi seakan-akan tuh emang beribut tuh bukan murni karena ketemu, tapi emang dibuat-buat. Iya, gitu. dibuat-buat karena emang ada rasa dendam, apa karena emang mau pansos? Iya, pansos emang pengen nyari nama doang gitu. Iya. Ya kan? Apalagi dikompor-komporin sama akun-akun yang tubir-tubiran lah, apa gitu kan. Maksudnya akun-akun yang misalnya ngepost video tubir. Iya, video-video tubir kayak gitu ya kan. Terus, dan sekolahnya pengen di post videonya. Nah, udah gitu kan pasti kan di sosial media, apalagi di IG. Di IG namanya kan komentar, bisa siapapun bisa komentar kan. Iya. Jadi timbullah ribut-ribut di situ. Kayak balas-balasan komen, lu aja gini, lu aja gitu, lu aja jebol gini gitu kan. Jadi kayak sampah lu semua gitu. Kayak nggak bermutu deh kalau misalkan cuman di sosial media gitu. Kayak sama aja lu di gitu mah, sama aja lu ada penengahnya, lu dikompor-komporin. Ya kan, kalau misalkan lu jalan sama-sama jalan ketemu, ya udah ribut. Itu bagus kalau menurut gua, kayak bukan bagus sih maksudnya. Iya, maksudnya lebih baik yang kayak iseng sekedar jalan daripada lu janjian. Kalau janjian mencari masalah kan. Kalau yang namanya jalan sama jalan berarti nggak sengaja ketemu, ya kan? Gitu. Maksud gue tuh kayak udah lo nggak usah janjian, apalagi nih buat akun-akun yang kayak gitu tuh menurut gue udah deh, lu jangan pada hashtag stop tawuran, tapi lu pada ngepost kan video-videonya. Ya kan? Menurut gue buat apaan kalau lu masih ngepost? Iya, ini gue setuju sama Lala. Kenapa? Ya benar itu, dia buat hashtag stop tawuran, tapi videonya tentang tawuran. Nah, ya kan? Iya, udah gitu videonya dikemas dalam lagu-lagu TikTok yang ngebuat penontonnya jadi nyaman ngelihat hal itu. Jadi seakan-akan videonya itu bukan ngebuat penontonnya jadi stop tawuran dan takut tawuran, malah nyaman. Karena videonya tuh dibuat senyaman mungkin gitu. Bukannya dikasih caption tawuran ini terjadi pada ini sangat mencekam warga, jangan meniru apa gimana. Itu kan oke lah di post, nggak apa-apa. Jadi yang nonton jadi kayak kebayang, wah jangan nih, ngeri banget nih. Antisipasinya ini malah dibuat seperti video TikTok, lagu-lagu dangdut. Ya kan? Terus pas slow motion, kalau udah papasan nih, udah tos-tosan, pas mau ngebacok dikasih lagu. Apaan sih nih orang? Gitu gue bingung Bang jadinya. Iya. Ya gue pribadi sih nontonnya jadi memang seru, jujur ya. Memang seru, cuman miris. Kayak kok jadi begini amat gitu ya? Emang bener. Padahal itu lu kepada audiens, lu pada paham gak sih gimana sih? Itu berantem itu tuh sakral banget, gimana ya? Itu tuh suatu hal yang bener-bener bahaya banget. Tapi kenapa sekarang tuh dibuat jadi, dikemasnya tuh jadi nyaman, lagu-lagu TikTok. Jadi orang nonton itu udah bukan suatu kesalahan lagi. Biar tertarik. Terus kalau misalnya bentroknya nggak bentrok, komennya malah apa ya gini doang. Benar. Cuman gila. Kayak malah dikompor-komporin. Jadi komennya tuh bukan masalah ya Allah ngeri banget, ya Allah. Malah apa ya gini doang, itu dong, lagi dong. Lanjutannya gitu kan. Drama bulungan. Gue sempet ngeliat tuh video drama bulungan kayak ya itu hak orang itu sih untuk ngebuat video itu. Sebenarnya yang lebih salah menurut gue netizennya. Yang terlalu terkompor. Kita yang menyikapinya bagaimana gitu. Bisa nerima positifnya apa bisa nerima negatifnya. Benar. Ya kalau dibayangin miris dan lucu sih ya. Aneh sebenarnya. Lebih ke aneh. Jadi jatuhnya norak. Kayak orang-orang baru ribut gitu loh.
gitu. Jadi pengen biar kelihatan wah ini sekolah gue wah gitu. Jadi ya udahlah. Sebenarnya tanpa disadari kalian-kalian yang ribut itu diperuntukkan kepada si pembuat konten itu. Iya. Pembuat konten tinggal ngambil video lu repost. Akun dia, followersnya bisa sampai berapa ratus ribu tuh. Iya asli yang info tubir-tubiran ya misalnya kan? Ya, gue nggak nyebut siapapun tuh. Bukan menyinggung siapapun, tapi emang. Yap. Dan gue nggak menyalahkan, tapi gue menyarankan lebih baik apabila sebelum ada video itu dimulai, dikasih dulu hashtag atau kayak tulisan jangan ditiru, jangan seperti ini. Wejangan-wejangan yang lebih baik gitu loh Bang. Ada juga kok kayak info-info yang resmi kayak Jakarta Info itu ada tawuran, tapi lihat captionnya itu benar-benar panjang. Tawuran terjadi di sini, dilarang gini. Waktunya dikasih ya kan, terus motivasinya dikasih, bukan sekedar info gini. Ini ribut sama si ini. Kalau yang gitu-gitu kan paling ributnya di tag IG-nya, nih akun si ini ribut sama si ini gitu. Disitulah drama sosialnya dimulai. Nah gitu kan, jadinya netizen tahu sendiri. Ya, tapi ini kita bukan menggurui ya. Iya, benar. Lebih tepatnya apa nih? Menyarankan, mengasih masukan untuk akun-akun yang masih mengompor-ngompori. Nggak cuma akunnya juga sih, pelakunya juga sih. Ya, pelakunya dan kita sebagai netizen menerimanya seperti apa. Benar. Sebagai netizen juga yang benar-benar nggak bisa dibilang, mungkin netizen itu yang nggak ikutan ribut, tapi dia cuma komen. Nah, itu dimohon lebih menyikapinya lebih bijak lagi. Iya. Menelaahnya tuh lebih baik, kayak harus lu ambil positifnya aja deh dari ini gimana, biar lu mikir deh kalau kayak gitu terus-terusan kan pasti ada kejadian yang nggak diinginkan. Iya, ya kan, pasti selalu ada aja, walaupun cuman kecoel dikit pasti kan itu jadi luka. Ke rumah sakit juga kan Bang, jahit segala macem ya kan. Itu karena ya orang-orangnya aja sebenarnya yang nggak bisa nerima positifnya, negatifnya seharusnya dibuang, jangan diterima. Ini Lala kayaknya lebih tahu dari gue nih. Sekarang gue cuma minta Lala sebagai pelajar kan, sekarang masih pelajar. Coba deh Lala kasih masukan lah. Gue nggak pengen Lala untuk ngasih perintah atau larangan kan, kesannya menggurui banget ya. Masukan ke teman-teman semua yang masih pelajar juga atau masih aktif di dunia tawuran-tawuran juga. Gimana sih baiknya mereka untuk stop ngelakuin tawuran? Ya boleh juga untuk anak Dakar juga boleh Lala sampein. Untuk Lala pribadi pun juga boleh. Ya, karena menurut gue ya, karena tawuran kan juga sebenarnya nggak ada untungnya. Iya. Nggak ada untungnya sebenarnya. Untungnya juga apaan sih tawuran? Tawuran kan cuman untuk ngebanggain nama sekolah sebenarnya. Untuk kita sendiri apa yang didapat? Rugi Bang sebenarnya. Sebenarnya ya rugi. Dari tenaga lu capek ya kan, lari-lari ribut gini gitu capek, lagi kalau ada yang kena lu, pasti kalau lu kenain seseorang gak mungkin lu was-was. Pasti dalam hati lu anjir gue kenain orang gini terus gimana ya kalau gue kena polisi apa gimana, orang tuanya nggak terima gitu kan. Lebih baik gak usah deh, kayak ya udahlah mending udahan aja, terus jangan banyak drama. Lebih baik tuh kayak yaudah adem ayem aja, lu kalau mau nongkrong aja, saling tukar pikiran. Kayak nongkrong sesama sekolah lebih baik menurut gua sih. Kayak sekolah lain kalau mau nongkrong yaudah ayo, asal jangan ada kompor-komporan. Sangkanya kita nongkrong bareng gini-gini biar dikata gabungan apa gimana, kan nggak mungkin. Nanti nongkrong bareng malah gabungan jalan sekolah lain. Iya, jangan kayak gitu. Kalau mau nongkrong bareng yang untuk hal yang lebih positif gitu loh. Kayak jangan yang terlalu untuk kekerasan sih, kayak udah trauma banget sih. Apalagi kalau lu belum benar-benar ngerasain yang kehilangan, apa lu belum ngerasain yang benar-benar kena itu kejadian di diri lu, mungkin lu belum ngerasa kapok. Tapi coba sebelum itu kejadian. Iya, sebelum itu kejadian kan. Maksudnya sebelum lu ngerasain itu, lu pikir-pikir baik dulu nih. Gitu ya. Ya kan, lu pikir dulu, lu cermati dulu, lu pelajarin dari kisah-kisah sebelumnya gitu. Iya. Jangan sampai kejadian itu di diri lu atau di diri teman-teman sekitar lu, karena menurut gua nggak ada untungnya. Sama sekali nggak ada. Nggak ada, karena itu cuma bikin lu rugi banget.
ngerugiin lu dan ngerugiin nama sekolah lu. Kalau lu sampai keusut ke sekolahan, ya kan? Bisa lu di DO atau diapain sama guru lu kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi sebelum kita ngerasain penyesalan, lebih baik dari mencegah, di stop gitu. hal-hal seperti itu. Gitu loh. Nah kalau kita orang kan udah ngerasain penyesalan ya kan, jadi kita orang nggak pengen, maksudnya teman-teman tuh ngerasain kayak kita, itu tujuan ya sumpah. Iya, nggak pengen orang-orang yang kita sayangin itu kejadian lagi. Iya, betul. Karena nggak enak ditinggalin orang yang benar-benar disayang, kayak benar-benar lagi dibutuhin, ditinggalin itu nggak enak banget sih. Oke. Nah, solusinya menurut Lala untuk ngebuat pelajar zaman sekarang untuk stop tawuran di malam hari, untuk ngebuat sekolah ini sama sekolah ini dendam nih, itu jadi baikan tuh gimana? Solusi menurut Lala sebagai anak-anak tongkrongan deh gitu. Solusinya lebih harus sama-sama nggak egois. Caranya ya udah, lu kalau saling memaafkan, seharusnya saling memaafkan. Kalau misalkan dia masih nggak bisa memaafkan kita, ya udah, yang penting kita dari salah satu pihak kita tuh udah memaafkan. Kalau misalkan dia belum memaafkan, ya udah itu urusan mereka. Yang penting kita nggak dendam ke mereka. Jadi itu masalah mereka, urusan mereka. Yang penting kita udah nggak punya hubungan apa-apa, nggak punya masalah sama siapa-siapa. Jadi hidup kita adem ayem, tentram semuanya, ya kan. Jadi kita nggak usut ke bawah kemana-mana gitu. Oke, berarti langkah awalnya menurut Lala saling maafin dulu nih. Ya, saling maafin. Kalau udah maafin, kalau udah saling maafan, saling ibaratnya saling slow lah ibaratnya. Ya, udah slow, nongkrong bareng lah. Kalau bisa nongkrong bareng, saling mengenal satu sama lain di antara sekolah itu. Betul. Kemarin juga gue dapet ide dari si Raja anak Bayangkari. Gue nonton tuh. Iya kan, dia bilang sekolah-sekolah panutan, maksudnya sekolah-sekolah panutan tuh sekolah panutan yang sering ribut di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, ibaratnya mungkin di Jaksel ya macam Texas atau Dakar atau 29 yang sering ribut tuh, itu ada baiknya tuh dari dianya itu memulai perdamaian dari sekolah itu. Jadi ketika sekolah-sekolah yang namanya besar itu udah damai, nah sekolah-sekolah yang masih mau belaga-laga sotoy itu dia bisa malu. Segan sama kita. Ya ngapain orangnya, dia aja yang udah pernah ribut aja udah berhenti. Kok kita masih mulai. Berjaya di zamannya, kita baru mau nyerang dia ya. Nah, telat banget itu. Kita kan. Iya. Nah, itu menurut gue cara mulainya adalah ini kesempatan menurut gue bagi alumni-alumni yang baru lulus menurut gue. Misalnya lu baru lulus angkatan 18, 19, 20. Lu kan udah kuliah atau lu masih nyari kerja atau apapun. Lu pasti punya relasi kenalan musuh-musuh lu yang dari sekolah ini. Nah, lu cobalah berteman sama dia. Lu dari alumni ke alumni udah temenan, bawahan lu pasti nurutin. Bener. Iya kan? Karena kita pelajar kadang ngikutin alumni. Bener. Apa yang alumni suruh pasti kita ngikutin. Nah, gitu. Ibaratnya alumni Dakar nih, siapa nih? Misalnya Lala jagoan Dakar. Misalnya, Lala ngomong, kita jangan lagi bentrok sama musuh kita ini. Nah, dari alumni ini pun temennya Dakar, temennya Lala misalnya kan. Udah pasti nggak bakal bentrok lagi. Nah, dari situlah dirintis pelan-pelan ke sekolah-sekolah yang lain. Insya Allah sih. Iya. Semoga bisa diterapkan. Semoga bisa. Walaupun kayaknya sih susah emang. Susah, karena masih egois. Umur-umur gua itu masih egois karena gengsi, Bang. Dan lagi-lagi sosial media sih menurut gua. Karena udah dikomporin dan kita juga gengsi untuk memaafkan. Gitu. Media zaman sekarang kenceng banget sih menurut gua. Parah. Karena sering ada live ribut tiap malam. Jadi sekolah-sekolah yang dulunya nggak ribut kebawa. Pengen gimana ya? Pengen ikutan gitu. Seru ya. Pengen nyari-nyari sensasinya gitu. Iya. Kita bukan polisi, bukan pemerintah, bukan siapa-siapa, cuma orang kecil yang cuma bisa menyuarakan yang apa ada di dalam hati kita. Di podcast yang subscribernya masih kecil ini ya kan. 3.000 nanti tunggu di Bang Des nih. Ngomongin masalah tentang hidupnya dia. Aduh. Amin. Kayaknya jumpa kita sampai sini aja Lala ya. Iya Bang. Gue pribadi senang banget bisa jumpa sama Lala. Yang Lala tuh adalah pelajar pertama yang gue panggil di podcast gue dan sekaligus wanita juga yang pertama kali yang datang. Tetapi obrolannya tuh udah dewasa sih gue bilang. Dia bisa udah ngambil hikmah daripada pelajaran hidupnya dari mulai dia anak tongkrongan, anak basis. Tapi dia bijak gitu, dia bisa menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Dia udah bisa ngerangkul teman-temannya untuk supaya pelan-pelan tuh stop ngelakuin kekerasan yang bisa ngerugiin diri sendiri dan juga lingkungannya.
Gue harap gue bisa manggil narasumber lagi yang kayak Lala bisa memotivasi. Terima kasih banget buat Lala untuk waktunya. Iya bang. Gue benar-benar senang banget bisa jumpa sama Lala. Mungkin kedepannya gue bisa ketemu lagi, manggil lu lagi, bisa ngobrol mungkin di sini lagi, atau di rumah lu, atau dimanapun itu. Ya. Ya aja nih. Tongkrongan gue juga nggak apa-apa kalau mau di Iya. tongkrong tur, tongkrong tur. Tongkrongan tur boleh juga tuh tongkrongan tur kan. Karena kan zamannya kan school tour tuh kan. Iya. Pada school tour di mana-mana. Nanti gue buat tongkrongan tur. Kan nggak ada kan di Bang Ges doang, tungguin aja. Oke. Kan subscribe sampai 10.000 baru Amin, tur. amin. Sorry gue belum bisa ngasih apa-apa ke Lala Ya, karena apa-apa, Bang. Kita cuman bertukar pikiran dan semoga tukaran pikiran kita ini bisa bertukar juga sama netizen yang bakal komen dengan bijak. Amin. Lebih baik dari omongan-omongan kita. Oke, itu aja. Jumpa gue sama Lala. Makasih banget ya, Lala. Lihat kamera dulu. Oke, dadah. Dadah.